Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tentang penerapan ukuran pemusatan data terhadap nilai ujian matematika. Sebelumnya, perkenalkan saya dengan Ciditama Ramadan dan rekan saya. Timotius Bulu. Baik, untuk materi akan dibacakan oleh teman saya, Timotius Bulu. Silakan, waktu dan tempat kami persilakan. Latar belakang analisis statistika deskriptif tidak hanya bertujuan untuk menyajikan data dalam bentuk yang lebih terstruktur, tetapi juga untuk memberikan informasi yang dapat diinterpretasikan dengan mudah melalui pemusatan data. Kita dapat mengidentifikasi nilai tengah, nilai rata-rata, atau nilai yang paling sering muncul dalam dataset. Dalam makalah ini akan dibahas berbagai metode untuk mengukur pemusatan data seperti mean atau rata-rata, media, dan mode. Setiap metode memiliki kegunaan dan aplikasi yang berbeda, tergantung pada sifat data yang diamati. Untuk landasan teorinya, di sini ada landasan teori statistika. Untuk statistika adalah cabang ilmu matematika yang berkaitan dengan pengumpulan, analisis, interpretasi, dan menyajikan data secara lebih spesifik. Statistika melibatkan pengumpulan data dari berbagai sumber, penggunaan teknik-teknik matematika untuk menganalisis data tersebut dan membuat kesimpulan atau inferensi dari data yang dianalisis. Berikutnya ada jenis-jenis ukuran pemusatan data. Yang pertama ada min atau rata-rata. Min adalah nilai rata-rata dari suatu set data. Di sini ada rumusnya, contoh rumusnya. Min sama dengan uh, sigma sigma nilai dibagi n. Median adalah nilai yang terletak di tengah-tengah data ketika data diurutkan dari nilai terkecil ke nilai terbesar. Contoh rumusnya, median sama dengan data dikurangi n plus 1 dibagi 2. Yang ketiga ada mode atau nilai modus. Mode adalah nilai yang paling sering muncul dalam data. Sebuah dataset bisa memiliki suatu mode, dua mode, atau lebih jika ada beberapa nilai dengan frekuensi yang sama tertinggi. Yang keempat ada desil. Desil membagi data menjadi 10 bagian yang sama besar. Yang kelima ada persentil. Desil membagi data menjadi 10 bagian yang sama besar. Sama cuy. Kok double sih? Ada di sini ada kuartil. Kuartil membagi data menjadi 4 bagian yaitu Ada yang sama. yang sama besar. 3 kuartil utama yang umum digunakan adalah yang pertama kuartil pertama atau Q1. Nilai di mana 25% dari data terkecil berada di bawahnya. Yang kedua median atau Q2. Nilai di mana 50% dari data berada di atasnya dan 50% di bawahnya. Yang ketiga ada kuartil 3 atau Q3 yang nilainya 75% dari data terkecil berada di bawahnya. Yang ketujuh ada rank.
Rank adalah selisih antara nilai maksimum dan nilai minimum dalam sebuah dataset. Yang kedelapan ada Ada double lagi. di sini ada contoh soalnya. Yang pertama itu ada nama mahasiswa dan contoh nilai ujiannya. Di sini ada dari kelompok kami juga sudah mencantumkan jawabannya. Eh, yang pertama itu mengurutkan data dari nilai terkecil ke terbesar. Dalam kasus ini, data telah diurutkan sebelumnya seperti berikut, dari data yang terkecil hingga yang terbesar. Yang kedua, membentuk jumlah data. Data yang diberikan terdiri dari 20 nilai ujian, sehingga jumlah data adalah 20. Yang ketiga, menghitung mean atau rata-rata. Sigma nilai sama dengan ada dari data yang terkecil hingga yang terbesar. Dan jawabannya sigma nilai sama dengan 1580. Untuk jawaban yang keempat itu menghitung median, cara menghitung median. Median sama dengan data ke-10 ditambah dengan data ke-11 sama dengan dibagi 2. Median sama dengan 75 tambah 80 dibagi 2. Dan hasilnya 79,5. Jadi median dari nilai ujian matematika siswa adalah 79,5. Untuk jawaban nomor 5 itu menentukan modus. Dalam dataset yang telah diurutkan ini, tidak ada nilai yang muncul lebih dari sekali dengan frekuensi yang lebih tinggi dari yang lain. Oleh karena itu, dataset ini tidak memiliki mode tunggal yang jelas. Baik. Jadi untuk kesimpulan dari materi yang kita paparkan adalah secara keseluruhan distribusi nilai ujian matematika siswa cenderung terpusat di sekitar nilai rata-rata dan median yang relatif tinggi, yaitu di sekitar 79 dan 79,5. Meskipun tidak ada mode tunggal yang jelas, hal ini menunjukkan bahwa distribusi nilai siswa cenderung homogen dengan sedikit variasi. Analisis ini memberikan gambaran yang jelas tentang performa keseluruhan siswa dalam ujian matematika, serta membantu dalam memahami distribusi dan pemusatan data dari segi statistika deskriptif. Dengan pemahaman ini, dapat dilakukan evaluasi lebih lanjut untuk membantu meningkatkan pembelajaran dan pencapaian akademis siswa di masa mendatang. Baik, kurang lebihnya mohon maaf atas perhatian. Saya mengucapkan terima kasih.